Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita ketemu kembali dengan pembahasan terkait dengan visual communication, ya, di mata kuliah komunikasi business communication. Oke. Ya. Visual communication, komunikasi visual. Pentingnya visual komunikasi dalam bisnis communication adalah kekuatan dari sebuah gambar atau visual, di mana ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan terkait kekuatan komunikasi secara visual ini, terkait dengan kekuatan dari image atau gambar, di mana gambar itu memiliki banyak fungsi atau memiliki kekuatan dari sebuah gambar tersebut. Beberapa kekuatan, yang pertama yaitu enhance textual message, memperjelas pesan tekstual dibandingkan pesan itu disampaikan secara narasi atau tulisan. Dengan kekuatan gambar atau komunikasi visual akan lebih meningkatkan pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, replace verbal message, ya. Jadi bisa mengganti pesan verbal atau tulisan yang mudah dipahami oleh audiens. Dan yang ketiga, power of image ini dapat menyampaikan informasi yang kompleks. Ya. Dari informasi yang kompleks kita bisa menyederhanakan dengan bentuk secara visual, menggunakan gambar yang lebih mudah diterima oleh audiens. Ya. Jadi menyampaikan informasi yang kompleks dengan cara lebih sederhana dan mudah dipahami. Yang keempat, yaitu hold an audience attention. Jadi menarik perhatian dari audiens, ya. Jadi usahakan nanti kita melakukan aktivitas atau membuat komunikasi visual dengan menggunakan gambar, pastinya harus menarik perhatian dari audiens, ya. Yang berikutnya adalah connect with diverse audience. Jadi dengan berbagai macam audiens, kalau di marketing target market atau audiens dalam hal ini secara umum, dari berbagai macam latar belakang budaya, latar belakang umur dan sebagainya, ini bisa menghubungkan, mereka bisa connect dengan pesan bergambar atau komunikasi visual ini. Dan yang keenam, the power of image ini dapat menyampaikan makna konotatif. Ya, jadi dari gambar yang ingin disampaikan, dari warna yang digunakan, ada makna atau pesan yang ingin disampaikan, bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan dalam bentuk konotatif dari sebuah pesan visual. Ya, jadi nantinya akan menjadi pertimbangan bagaimana visual komunikasi itu yang baik harus mengandung beberapa hal dari the power of image ini. Oke, berikutnya evolusi dari visual evolution in business communication. Jadi perkembangan visual ini dalam komunikasi bisnis dengan adanya perubahan teknologi, kemajuan yang semakin pesat. Dulu mungkin hanya beberapa orang khusus yang memiliki kemampuan mendesain secara visual, memiliki kemampuan teknis khusus yang perlu dipelajari lebih dalam. Tetapi untuk saat ini
teknologinya semakin maju dan memungkinkan lebih mudah digunakan oleh banyak orang untuk mendesain atau membuat komunikasi secara visual atau penggunaan image dalam penyampaian pesan ini. Dan perkembangan audiens, kemampuan audiens atau kompetensi atau skill yang dimiliki audiens juga semakin berkembang. Mereka lebih suka dan bahkan mampu membuat pesan secara visual juga, karena memang manfaat dari pesan visual komunikasi ini sangat mudah dipahami oleh audiens, ya. Jadi dengan audience skill, kemampuan audiens untuk menerima pesan secara visual ini juga mendukung aktivitas komunikasi secara visual nantinya. Dan juga menjadi ekspektasi dari audiens, karena kenapa? Ya tadi yang saya sampaikan bahwa audiens lebih suka pesan secara visual, ya. Jadi komunikasi visual, pesan dengan menggunakan perwakilan gambar tertentu yang lebih mudah dipahami, ya, sehingga lebih berharap pesannya lebih mudah diterima, ya. Harapannya tidak hanya pesan verbal, tekstual dan sebagainya, sehingga dia menginginkan juga banyak pesan visual yang diharapkan dibandingkan verbal communication, ya. Dan visual literacy, ini visual literacy terkait dengan kemampuan banyak orang saat ini membuat pesan secara visual maupun memahami, menginterpretasikan pesan-pesan visual. Jadi visual literacy untuk saat ini banyak orang yang sudah cukup baik kemampuan pengetahuan secara visual, sehingga komunikasi secara visual ini sangat baik sekali atau sangat tepat jika kita gunakan saat ini, karena relatif sudah berkembang literasi visualnya. Mereka bisa membuat sendiri, bahkan juga bisa menginterpretasikan, sehingga komunikasi visual dapat menjadi efektif. Karena kenapa? Penyampai pesan dan audiennya sama-sama memahami atau sama-sama bisa menginterpretasikan pesan secara visual tersebut. Oke, berikutnya prinsip dari desain visual yang pertama yaitu konsistensi. Konsistensi dalam hal ini bahwa banyak audiens lebih mudah memahami konsistensi pesan yang disampaikan, ya. Jangan tiba-tiba berbeda, tiba-tiba meloncat pesannya, tetapi konsistensi dari apa yang ingin disampaikan itu sama dengan pesan visualnya. Dalam hal ini bisa kita contohkan juga konsistensi ini kita ingin menyampaikan secara narasi tekstualnya seperti apa, katakanlah promosinya menggunakan potongan yang sebesar 50% katakanlah, tetapi digambarkan dengan tulisan tidak 50%, tetapi dalam angka 60%. Itu yang bisa kita katakan tidak konsisten, ya. Jadi kita harus konsisten. Prinsip dari visual design yang pertama, apa yang ingin disampaikan sama dengan apa yang divisualkan, ya. Yang kedua adalah emphasize, ya. Prinsip desain visual yang kedua, kita menekankan apa yang kita anggap penting, ya. Pesan apa yang ingin disampaikan yang kita anggap itu penting, kita emphasize, kita tekankan dalam desain visual communication atau
desain visual kita mana sih, katakanlah tadi yang saya sampaikan, mungkin kita ingin menunjukkan nih bahwa produk kita memiliki potongan yang berbeda dengan yang lain. Yang lain 50%, kita 60%. Nah, itu kita emphasize ya. Mungkin kita tekankan dalam bentuk visual yang cukup besar, bisa nampak kelihatan lebih dominan dan sebagainya. Terus yang ketiga ya itu kontras. Nah, kontras dalam hal ini pemilihan warna latar belakang dengan gambar itu juga harus nampak berbeda sehingga bisa kelihatan ya. Atau mungkin tadi kontras angka 60% tadi bisa kelihatan dibandingkan background-nya ya, tidak sama. Dan yang keempat ada convention. Nah, ini kalau convention ini lebih kepada aturan secara umum kebanyakan orang-orang di dunia gunakan ya. Mungkin sebenarnya secara tidak langsung kita juga menggunakan mungkin tata bahasa, grammar kalau dalam bahasa Inggris ya. Itu kita menggunakan yang benar dalam hal ini ya, mungkin dalam aturan visual design itu kan tidak hanya gambar aja, tetapi di situ ada pesan verbal juga, teks di situ yang juga menggunakan aturan secara convention atau diterima oleh banyak kalangan atau audiens ya. Berikutnya balance. Oke, balance ini seimbang, maksudnya gambar yang muncul ya kita harus bikin apa ya, imbang ya, elemen-elemen yang ada dalam pesan visual komunikasi kita. Dalam hal ini mungkin contoh yang paling mudah nanti yang akan menjadi tugas kalian yaitu bikin brosur ya. Brosur di situ ada banyak pesan visual ya, ada elemen-elemen tertentu, gambar, teks dan background yang mungkin ini harus balance ya. Balance dalam hal ini seimbang, tidak begitu terlalu dominan warna-warna tertentu dan sebagainya. Ini juga terkait dengan keseimbangan antara gambar-gambar yang muncul ya. Contohnya ya mungkin memang ada yang sengaja untuk kontras, tapi kadang-kadang nampak tidak enak kita pandang jika memang ada sesuatu yang tidak imbang gitu ya. Mungkin katakanlah kalau kita gambar orang, kalau ini gambar orang normal mungkin kepalanya terlalu besar atau kakinya terlalu panjang, itu kan tidak balance. Ini salah satu contoh menjadi pertimbangan dari prinsip dari desain visual. Yang keenam yaitu simplicity. Apa sih simplicity ini? Jadi kita tetap memfokuskan prinsip simple, kesederhanaan ya. Dalam hal ini komunikasi visual itu harus sederhana. Harapannya dengan simple, sederhana, pesan yang akan kita sampaikan tersampaikan. Ya, jadi kita dapat menyampaikan pesan apa yang ingin disampaikan itu lebih mudah diterima pada saat pesan itu sangat sederhana. Maksudnya dalam hal ini cukup kita membuat make things simple gitu ya, nggak begitu apa ya, nanti juga estetika katakanlah ini bukan pekerjaan seni ya dalam hal ini, kompleks dan sebagainya itu sehingga tidak mudah dipahami oleh audiens. Ini maksudnya apa sih pesannya? Ya, karena tidak simplicity-nya atau kesederhanaan yang ingin disampaikan itu cukup sulit dipahami. Dengan sederhana, informasi yang ingin kita sampaikan melalui visual komunikasi dapat dipahami oleh audiens kita. Harapannya demikian. Ya, jadi tidak
kompleks, dan sebagainya. Jadi ada 6 prinsip desain visual, yaitu yang tadi pertama konsistensi, emphasize, contrast, convention, balance, and simplicity. Oke, berikutnya adalah kita mengidentifikasi poin-poin untuk kita ilustrasikan. Dalam hal ini kita buat kita mengkomunikasikan secara visual apa saja sih yang bisa kita gambarkan dalam menyampaikan pesan secara visual itu. Ya, kita mempertimbangkan yang pertama, kita mempertimbangkan pesan, ya. Jika pesan itu cukup kompleks, ya, kita bisa menggunakan visual komunikasi ini, ya. Kenapa kita menggunakan gambar atau visual komunikasi? Karena kita melihat pesan verbalnya cukup kompleks. Jika kita sampaikan dengan visual komunikasi, communication visual ini dapat lebih sederhana, diwakili oleh beberapa ilustrasi atau gambar yang mudah dipahami, dan harapannya pesan itu bisa diterima oleh audiens. Terkait dengan connection ya, apakah koneksi lebih mudah, kesulitan jika kita menyampaikan pesan yang ada hubungannya dengan pesan-pesan yang lain yang ingin disampaikan. Jika susah, ya mungkin dengan visual communication akan lebih mudah dipahami. Ya, terkait misinterpretation, emphasize. Nah, ini jika pesan kita, kenapa kita dalam hal ini gini, kita mempertimbangkan apakah pesan-pesan dalam verbal message itu atau pesan verbal, jika kita menyampaikan secara verbal, ada beberapa hal yang mungkin di sini kompleks, konten, ya, koneksinya susah, memungkinkan misinterpretation, ya, kita bisa menggunakan dan ingin menekankan emphasize mungkin, ya, itu menjadi pertimbangan kita menggunakan visual komunikasi, ya. Jika pesan itu kompleks, connection-nya agak susah disampaikan, ya, dan misinterpretation kemungkinan bisa jadi kalau hanya disampaikan secara verbal akan terjadi misinterpretation atau salah paham, ya. Jika pesan itu memerlukan penekanan, alangkah baiknya kita menggunakan pesan secara visual, ya, tidak hanya tulisan. Kalau kita menyampaikan verbal, pesan verbal katakanlah dalam bentuk tulisan aja, verbal communication, ya mungkin tidak akan mudah apa yang ingin ditekankan. Maksudnya pesan yang ditekankan yang mana. Berbeda pada saat kita menampilkan sedikit gambar atau komunikasi secara visual yang juga ingin menyampaikan hal-hal mana yang penting, yang mana yang sulit dipahami bisa mudah dipahami, mana yang perlu ditekankan, apakah kita ingin menunjukkan hubungan, dan mungkin terlalu kompleks jika hanya tulisan aja, sehingga perlu dijelaskan, dideskripsikan dengan gambar, itu lebih mudah dipahami. Jadi kita mempertimbangkan pesan-pesan tersebut untuk kita gunakan mana yang penting untuk kita ilustrasikan atau kita sampaikan secara visual, ya. Oke, berikutnya kita ambil nih, ya, kenapa pick point to illustrate ketika kita memutuskan poin mana yang kita ingin sampaikan secara visual, kita harus memiliki pemikiran 5C, ya, istilahnya di sini. Clear, complete, concise, connected, and compelling. Jadi
Setelah kita tentukan, kita menentukan poin-poin apa saja yang penting untuk kita sampaikan. Kita pikirkan 5C, 5C ya. Clear ya, clear ini harus jelas ya, informasi yang ingin kita sampaikan, jangan sampai malah membuat orang berpikir keras untuk memahami karena ketidakjelasan ya. Jadi setelah kita gambarkan malah tidak jelas gitu ya. Kita tetapkan harus clear jelas ya. Yang kedua complete ya. Visual often provide detail apa ya? Complete dalam hal ini kita menyampaikan pesan secara komplit atau mungkin dalam hal ini verbal sentence atau teks yang sudah disampaikan itu perlu kita apa ya, dalam hal ini upaya kita ini sebentar ya, complete key point to illustrate adalah jelas, complete yang kedua harus lengkap ya, bahkan kalau bisa juga malah melengkapi ya, melengkapi pesan verbal ya, complete itu jangan sampai dengan visual aid atau bantuan secara visual ini malah tambah ada pesan yang tidak tersampaikan atau jadi pesan itu tidak menjadi komplit tapi lebih malah berkurang. Harapannya dengan poin mana yang akan kita sampaikan itu akan kita sampaikan secara lengkap ya, karena dengan gambar ini harapannya kita menyampaikannya dengan lengkap. Contohnya nanti kita menyampaikan presentasi atau apapun dalam bentuk grafik. Grafik itu juga menyampaikan sesuatu detail yang lengkap ya, diagram, pie chart dan sebagainya. Mungkin contoh-contoh itu nanti yang salah satu contoh yang menjelaskan bahwa kita harus menyampaikan pesan secara visual itu secara utuh atau lengkap ya. Yang ketiga konsis. Konsis ini ringkas ya. Visual komunikasi ya harus lebih ringkas dalam hal ini tapi mudah dipahami ya. Connected. Nah, connected ini tujuan dari visual komunikasi itu gambar yang kita sajikan harus connecting dengan apa yang disampaikan ya. Contohnya mungkin antar pesan penjualan mungkin ya, penjualan semakin naik. Kita menyampaikan gambar pie chart atau diagram tertentu yang menunjukkan memang ada kenaikan. Jadi seperti itu connected. Dan yang terakhir yaitu compelling. Compelling ini pastinya orang atau audiens lebih suka sesuatu yang menarik. Compelling ini menarik. Kita membuat visual, pesan visual atau komunikasi secara visual itu pastinya yang kita gambarkan adalah sesuatu yang menarik. Ya. Nanti gambar kalau kita presentasi, diagram penjualan dan sebagainya, ya itu harus dibuat sedemikian rupa, semenarik mungkin, ya ada estetika di sana untuk menarik, compelling. Oke, jadi big point to illustrate. Pada saat kita mengilustrasikan itu harus jelas, komplit, lengkap, konsis, ringkas, connected, berhubungan dengan apa yang disampaikan, pesannya, dan menarik. Ya, oke. Kita lanjutkan. Selecting visual for presenting data. Nah, ini contohnya penerapan visual komunikasi dalam saat kita menyampaikan presentasi ya, di mana ada data yang sangat kompleks yang kita ingin sampaikan secara sederhana dan mudah dipahami. Contohnya yang sebagian besar kita sudah banyak ketahui
yaitu menggunakan charts ya. Jadi kita melihat charts-nya baik line chart atau surface chart ya, di mana kita bisa di situ melihat sumbu X dan sumbu Y ya, yang vertikal Y, yang horizontal X, di mana kita ingin menyampaikan detail data yang ingin disampaikan di dalam line of surface chart itu. Di situ ada variabel X dan Y. Apakah ada tren? Itu bisa kita menyampaikan pesan terkait tren kenaikan atau penurunan data ya. Ini data apapun itu ya, data penjualan, data jumlah turnover SDM, keuangan, dan operation sebagainya ya. Oke. Mana yang paling sesuai? Silahkan kita nanti pilih, ada charts ya, baik line atau surface, ada bar charts, nah ini yang paling kita sering gunakan, ada bar ya, chart kenaikan atau penurunan, di situ ada jumlah variabel kuantitas tertentu, itu bisa kita menggunakan using bar charts ya. Terus ada diagram ya, diagram ini hampir sama dengan surface chart tadi, tapi di sini diagram ada 4 bagian diagram ya. Itu kita ingin menunjukkan entitas tertentu ya, ada variabel tertentu yang kita sampaikan, posisinya di mana ya, bisa perusahaan, pasarnya dan sebagainya ya. Dan yang berikutnya terkait pie chart ya. Nah, ini menggunakan chart berbentuk pisah ya, terkait distribusi, berapa distribusi jumlah, ya, mana yang dominan, persentase, itu bisa kita menggunakan. Ini menarik ya, harus compelling, menarik, membuatnya semenarik mungkin sehingga audiens dapat pay attention ya, maksudnya masih memperhatikan pesan yang ingin kita sampaikan karena ada sesuatu yang menarik untuk diperhatikan dan harapannya akan tersampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator atau presenter. Oke. Data visualization. Nah, ini jadi visualisasi data yang disampaikan baik menggunakan pie, bar chart dan sebagainya tadi sebenarnya ingin menyampaikan suatu makna tertentu ya. Jadi dari gambar tersebut ada arti yang ingin disampaikan, makna-makna tertentu, ada tren, kenaikan, penurunan dan sebagainya. Dan interaktivitas ya, jadi interaktivitas, kalau kita lihat interaktivitas antara mungkin produk A dan produk B, bagaimana interaksinya dengan menggunakan data visual tadi, kita bisa menyampaikan ya interaktivitas dari sebuah data. Dan terkait yang ketiga, kompleksitas ya, dari kompleksitas jika kita sampaikan secara verbal panjang, tidak ada gambar pendukung ya, visual pendukung, agak susah menyampaikan sesuatu yang kompleks, sehingga data visualization inilah yang menjadi alternatif pilihan visual communication ya. Dinamisme, karena data dinamis ya, ini kalau kita kompleks terlalu crowded, dinamis ini lebih menginginkan kita dengan visualisasi data yang tadi itu bisa melihat dinamisme atau perubahan setiap waktu ya. Contohnya mungkin pada musim hujan, apakah produk kita katakanlah perlengkapan payung dan jas hujan mungkin ya, kalau kebetulan seperti itu kita bisa melihat nih pas musim apa saja produk kita terjual dengan tingkat yang cukup baik atau katakanlah tinggi, dan pada saat kapan rendah, dinamika itu perubahan kita ingin melihat secara visual ya. Kita bisa menyampaikan pesan itu dengan mudah dengan cara data visual. Oke. Berikutnya terkait dengan advertising ya, periklanan.
Di iklan itu yang paling dominan adalah brosur ya. Kalau visual communication ya nanti kita bicara terkait dengan apa ya, print advertising ya, dan mungkin jadi tugas kalian. Oke, ini definisi dari advertising ya, mungkin ya perlu saya jelaskan sedikit. Jadi suatu bentuk bentuk presentasi atau promosi non personal, tidak secara personal, sebuah produk ya, good, the, jasa by identified, sponsor oleh sponsor tertentu, di mana kita membayar pihak-pihak tertentu, dalam hal ini media yang kita tempati untuk menyampaikan iklan kita ya. Kalau di koran, di di koran, di majalah ya, itu mungkin lebih pas digunakan di advertising ini dalam visual communication. Oke, ada berbagai macam communication mix, marketing communication ya. Baurannya banyak sih, cuma nanti kita fokus pada advertising ya, print and broadcast advertising ya. Tapi kita fokus nanti ke printnya, print advertising, di mana kita akan melihat brosur atau iklan yang ada di media cetak, itu bagaimana sih kita melihat, memahami sebagai audiens. Dan mungkin nanti kita juga dituntut, kami berharap kita nantinya bisa membuat desain visual sebuah brosur ya, bagaimana brosur yang baik itu dengan prinsip visual communication ya. Oke. Contohnya ini, ini salah satu brosur properti ya. Di sini ada gambar, ada keterangan verbal ya, teks di sini, ada nomor kontak, ada gambar keluarga dan sebagainya. Ini salah satu contoh yang mungkin bisa kita analisis dan nantinya menjadi dasar kita membuat sebuah brosur ya, dalam hal ini print ads ya. Jadi poin di awal yang perlu kita tekankan terkait dengan visual komunikasi. Jadi yang pertama harus enhance textual message. Jadi pesan visual ini harus meningkatkan pesan tekstual ya. Jadi di sini ada tekstual ya. Contohnya kawasan asri ya. Kawasan asri itu apakah di gambar ini apa yang mewakili kawasan asri? Yaitu pohon-pohon ini, daun-daun ini, gambar daun, gambar pohon. Ini menunjukkan enhanced textual message yang pertama ya. Jadi menekankan atau menguatkan pesan secara tekstual. Berikutnya modern and minimalis. Nah, ini dari gambar modern minimalis. Maksudnya menunjukkan gambar yang confirm atau mengenhance tekstual di sini. Terus syarat yang kedua, visual komunikasi yang bagus itu juga replace verbal message. Ya, jadi dia menggantikan pesan secara verbal, teks yang cukup banyak, gitu ya. Dari gambar-gambar ini berusaha menyampaikan pesan verbal yang cukup kompleks, gitu, yang cukup panjang. Ada istilah gambar itu menunjukkan 1000 pesan. Nah, itu yang dimaksud dengan gambar visual ini. Kita bisa mereplace verbal message. Ya. Pesan verbalnya kita bisa gantikan dengan visual komunikasi, visual, gambar-gambar secara visual. Yang ketiga, yaitu prinsipnya adalah convey complex information.
mungkin informasinya kompleks. Dengan brosur ini, dengan gambar itu yang mewakili yang tadi mungkin modern minimalis itu seperti apa, ya. Terus bebas banjir, kawasan asri. Nah, ini kawasan asri itu kan sebenarnya mungkin banyak hal yang sangat kompleks di luar itu, sehingga bisa kita wakili dengan gambar-gambar di sini, ya. Ada gambar keluarga. Ini ada pesan apa ya? Konotatif meaning, ya. Meaning arti maksudnya ada makna konotatif yang ingin disampaikan oleh penjual produk ini. Oh, ini untuk keluarga kecil, anak dua yang berbahagia, senyum dan sebagainya. Oke. Connect with the first audience. Connect with the first audience, berhubungan dengan, maksudnya gambar ini bisa dipahami oleh berbagai macam audiens dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, diverse, ya. Apakah mungkin beda umur suka nggak nih dengan gambar ini? Oke, apakah menarik, ya. Jadi masih connect nih kayaknya kalangan muda sebagai target market, dan mungkin orang yang agak mohon maaf agak senior gitu, dia akan lebih memahami uang muka dicicil 10 kali. Ya, ini bagi keluarga baru memungkinkan lebih mudah, ya. Maksudnya ini sesuatu yang ingin ditonjolkan sebenarnya. Uang muka, bonus pagar, bebas biaya surat-surat, sesuatu yang bernilai yang ingin ditekankan, dia sampaikan dalam gambar tersebut, ya. Konflik konotatif meaning dengan warna hijau, daun dan sebagainya itu menunjukkan bahwa kawasannya asri, itu kan konotatif bisa, ya. Oke, saya kira itu. Nanti ada tugas membuat pesan secara visual dalam bentuk brosur yang menjadi pertimbangan analisisnya, yaitu dapat meningkatkan pesan tekstual, bisa memungkinkan menggantikan pesan secara verbal, dapat menyampaikan informasi yang kompleks. Yang terakhir, ya, hold an audience attention, ya. Ini lupa saya, hold an audience attention. Bagaimana agar supaya mendapat perhatian dari audiens? Ya harus menarik, ya, gambarnya. Seperti ini kan cukup menarik saya kira. Sehingga ada kemungkinan audiens itu akan tertarik, apa sih ini, ingin tahu lebih dalam dan membacanya, ya. Hold an audience attention, connect with the first audience, maksudnya dipahami oleh banyak kalangan, banyak orang secara umum, dan bisa menyampaikan makna konotatif, ya. Makna konotatif sesuatu yang bernilai yang ingin disampaikan, ya. Makna konotasinya apa, ya, dalam sebuah pesan visual ini. Oke, ini juga contohnya sama, saya kira ada banyak nanti kita cari, saudara bisa cari dan sudah analisis sendiri. Tugasnya buat brosur, produk atau jasa, presentasi hasil analisis brosur minggu depan. Saya kira itu materi visual communication, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.